Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama Bu Indah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa persiapkan alat tulisnya untuk belajar ya. Materi pembelajaran hari ini adalah tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 3. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan membaca teks, anak-anak dapat menemukan kalimat utama tiap paragraf dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati dan membuat pola dekoratif Toraja, anak-anak dapat mengetahui unsur-unsur rupa dalam karya dekoratif dengan kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya yang rapi dan indah. Dan yang ketiga, setelah menemukan keliling dari bingkai dan mengamati bentuk bangun datar, anak-anak dapat menjelaskan pengertian keliling bangun datar dengan tepat dan mengidentifikasi jumlah ukuran sisi bangun sebagai keliling dari bangun datar. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Anak-anak, coba perhatikan cerita berikut ini. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam ataupun ponsel. Nah, setelah membaca cerita, silahkan anak-anak sampaikan informasi yang diperoleh dari bacaan tadi. Informasi dalam cerita dapat anak-anak tuliskan dengan mencari kalimat utama atau ide pokok cerita pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama tersebut dapat membentuk suatu ringkasan. Nah, coba anak-anak, kita mencari kalimat utama pada paragraf pertama ya. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Nah, kalimat tadi adalah kalimat utama pada paragraf pertama yang sudah kita temukan. Sekarang, coba anak-anak mencari kalimat utama pada paragraf yang lainnya ya. Anak-anak masih semangat belajar ya? Yuk kita lanjutkan untuk mengamati kartu kosakata berikut ini. Kata-kata ini terdapat dalam kartu berbentuk bangun datar. Ada lingkaran, persegi, segitiga, dan yang lainnya. Nah, warnailah kosakata yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi dengan warna kesukaan kalian. Dayu dan teman-teman membuat telepon kaleng. Lani dan Udin membawa kaleng bekas susu kental manis. Edo dan Benny menyiapkan benang kasur. Sementara itu, Dayu dan Siti membawa kertas dan lem untuk hiasan. Amatilah langkah-langkah membuat telepon kaleng berikut ini. Alat dan bahan yang anak-anak harus sediakan adalah ada palu, tali atau benang kasur, dan kaleng. Kemudian langkah pembuatannya yaitu minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Masukkan tali ke dalam lubang. Buatlah simpul ujung tali supaya tali tidak terlepas keluar dari lubang.
Nah, setelah kedua kaleng telah selesai dilubangi dan diberi tali, telepon kaleng siap untuk digunakan. Penampilan telepon kaleng akan semakin menarik jika diberi hiasan. Salah satu motif hiasan adalah pola hiasan dari Toraja. Coba anak-anak kita amati bersama-sama gambar pola hiasan Toraja berikut ini. Gambar yang pertama adalah motif paksulan sang buah. Dan yang berikutnya adalah motif pakolong pukuk. Selanjutnya ada motif pakpolok songkang. Dan yang terakhir adalah motif paktangko patung. Hiasan akan selalu menambah keindahan suatu benda. Oleh karena itu, ayo anak-anak kita buat hiasan untuk menghias telepon kaleng kalian tadi. Siapkan selembar kertas seukuran kedua kaleng telepon. Buatlah hiasan pada kertas tersebut dengan menggambar motif dari Toraja sesuai dengan keinginanmu. Dan warnailah gambar kalian dan tempelkan gambar tersebut pada kedua sisi kaleng. Kini penampilan kaleng telepon semakin menarik, bukan? Setelah menghias kaleng, Lani menunjukkan gambar yang ia buat. Udin mengusulkan agar gambar Lani diberi bingkai. Dayu menawarkan untuk membantu Lani membuat bingkai. Lani pun setuju. Untuk membuat bingkai, Dayu harus mengetahui keliling dari kertas gambar milik Lani. Keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi-sisi yang membentuk bangun tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Pada tepi gambar tersebut terdapat garis berwarna merah di semua sisi. Nah, garis merah inilah yang membentuk keliling dari suatu bangun datar. Anak-anak, coba buatlah gambar salah satu benda di sekitar rumahmu yang memiliki bentuk serupa dengan sebuah bangun datar. Nah, itu tadi materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Kita telah belajar menemukan kalimat utama pada sebuah bacaan, mengenal pola dekoratif dari Toraja, dan mengetahui keliling sebuah bangun datar. Terima kasih anak-anak telah belajar bersama Bu Indah hari ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dari rumah bersama ayah dan bunda. Dan jangan lupa anak-anak harus selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.